Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang pada program Electronic Library kelompok 4 IEFA P1. Nah guys, setelah melihat video sebelumnya, tentu pada masa pandemi ini merupakan masa-masa di mana kita tidak boleh keluar rumah. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu ingin melihat-lihat jurnal atau membaca buku yang biasanya kita lakukan pada perpustakaan offline. Namun, pada saat ini tentu sulit untuk pergi ke perpustakaan offline. Apakah benar begitu, Saudara Rabil? Ya, bener banget, tapi walaupun begitu, kita nggak bisa nyalahin pandemi ini untuk dijadikan alasan bahwa kita nggak bisa baca buku atau jurnal, karena nih di sini juga kita membuat program e-library atau electronic library. Jadi ini tuh insya Allah bisa memudahkan kita yang selama masa pandemi ini untuk bisa membaca buku seperti kegiatan-kegiatan kita di perpustakaan saat offline, gitu ya Lutfi. Nah baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, mungkin kita akan langsung saja mulai untuk mempresentasikan. Nah, yang pertama ini ada slide pertama ada tentang anggota dari pembuat program. Yang pertama ada Muhammad Lutfi. Nah, yang kedua ada Yordan Saputra. Dan yang ketiga ada Rabiul Amaril Anwar, saya sendiri. Nah, baik. Mungkin untuk membaca materi pertama langsung saja ya. Pada Lutfi, dipersilakan untuk membacakan materi. Baik, terima kasih kepada Saudara Rabil. Jadi, pada kali ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah deskripsi program. Nah, yang kedua ada daftar fungsi. Lalu ketiga ada kode program. Dan yang terakhir adalah kode lengkap program. Nah, pertama ini deskripsi program. Jadi, program yang telah kami buat ini ialah program yang dapat menampilkan data buku, menambah data buku, mencari data buku, mengupdate, menghapus data buku yang tersimpan dalam perpustakaan online. Data tersebut mengandung nama buku dan penulis buku. Selanjutnya, daftar fungsi yang akan dijelaskan oleh Saudara Rabil dan Saudara Yordan. Nah, yang kedua ini mengenai daftar fungsi. Yang pertama ada tentang fungsi menu. Nah, berikut ada gambar dari potongan screenshot dari program yang kita buat. Di situ terlihat, jadi fungsi ini tuh untuk menampilkan menu perintah-perintah fungsi lain dan input yang berupa nomor atau integer perintah pada menu. Nah, ini DOS system atau yang biasa disebut dengan CLS bekerja di Windows. Nah, ini tuh pada Python 2.6, layar yang dihasilkan dihapus, hanya menampilkan 0, dan yang saya asumsikan adalah nilai pengembalian untuk CLS, ada pada bagian atas. Selanjutnya, yaitu ada fungsi pilih untuk memilih menu. Jadi di sini ada potongan screenshot lagi dari program yang kita buat. Nah, ini tuh fungsinya digunakan untuk memilih output pada fungsi apa yang akan dijalankan. Seperti itu. Yang ketiga, ada fungsi untuk melihat data buku. Nah, fungsi di atas ini digunakan untuk melihat daftar buku apa aja yang tersedia dalam electronic library atau dari program yang sudah kita buat. Di situ ada fungsi read dan juga ada fungsi close. Nah, fungsi read ini digunakan untuk membaca isi data yang akan ditampilkan pada CMD nanti pada saat di-execute. Nah, close itu metode yang digunakan untuk menutup koneksi input. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menambah data buku. Nah, ini tuh digunakan untuk menambah data buku yang baru tanpa menghilangkan data sebelumnya. Jadi apabila kita ada buku baru dan pengen dimasukkan ke dalam program, fungsi ini yang digunakan. Berikut ada screenshot-nya juga. Seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yordan. Pada Yordan, seperti silakan.
Di sini ada fungsi cari data buku. Fungsi ini digunakan untuk mencari apakah data buku yang dicari dan ditampilkan dalam bentuk list. Dan contohnya itu ada seperti gambar di atas ini. Terus di sini juga kita membuat line, sort, split, write lines, dan close. Write lines ini gunanya untuk membaca isi list TXT per baris dan akan mengembalikan nilai berupa list. Dan sort ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kode ASCII. Lalu split ini bekerja memisahkan atau memecah suatu string menjadi array berdasarkan karakter pemisah tertentu. Dan juga ada write line, metode ini untuk menuliskan list lines ke dalam file. Lalu kita close, metode ini digunakan untuk menutup koneksi input. Juga ada fungsi ubah data buku. Gambarnya itu seperti gambar di atas ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengganti data yang diinputkan sebelumnya dengan yang baru kita input. Di sini juga kita menggunakan readline, split, close, join, write line, dan close lagi. Fungsi ini, readline ini gunanya untuk membaca isi file TXT per baris dan akan mengembalikan nilai berupa list. Lalu ada split. Split ini bekerja memisahkan atau memecah suatu string menjadi array berdasarkan karakter pemisah tertentu. Dan ada close. Close ini metode digunakan untuk menutup koneksi input. Lalu join. Metode ini mengambil semua item dalam sebuah iterable dan menggabungkannya menjadi satu string. Lalu ada write line. Metode ini untuk menuliskan list lines ke dalam file. Lalu kita close lagi, metode ini gunanya untuk menutup koneksi input. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data yang telah diinputkan. Nah, gambarnya itu seperti gambar yang di atas ini. Lalu di sini juga kita menggunakan readline, split, close, del, write line, close lagi. Write lines ini gunanya untuk membaca isi file TXT per baris dan akan mengembalikan nilai berupa list. Lalu ada split. Split ini bekerja memisahkan atau memecah suatu string menjadi array berdasarkan karakter pemisah tertentu. Lalu kita close program ini. Close ini digunakan untuk menutup koneksi input. Lalu ada del. Metode ini digunakan untuk menghapus data yang kita ingin hapus. Lalu write lines, metode ini untuk menuliskan list lines ke dalam file. Lalu kita close lagi, gunanya untuk menutup koneksi input. Kita juga di sini membuat close program. Gambarnya itu seperti gambar di atas ini. Jadi itu jika kita inputkan pada input menu, maka akan berhenti programnya. Dan jika menekan enter, lalu akan keluar dari program tersebut. Nah, segitu aja mungkin untuk penjelasan singkatnya. Nah, di sini akan dijelaskan kode lengkap program yang sudah kita buat oleh rekan saya Lutfi. Nah, langsung aja mungkin ya Lutfi, tolong dijelaskan. Ya, terima kasih kepada Saudara Rabiel dan Saudara Yordan yang telah menjelaskan fungsi-fungsinya dengan sangat jelas. Selanjutnya ialah saya akan menampilkan kode lengkap dari program yang telah kita buat. Baik guys, jadi sekarang kita sudah ada di gininya. Nah, pertama ada fungsi menu, lalu ada import OS, lalu ada os.systemcls yang telah oleh Saudara Rabiel telah dijelaskan. Selanjutnya pada fungsi ini kita akan menampilkan print program library perusahaan online, lalu ada print daftar menu, lalu ada 1 melihat daftar buku, 2 menambah data buku, 3 mencari buku, 4 mengupdate data buku, 5 menghapus data buku, dan ke-6 keluar dari program. Lalu kita membuat variabel p di mana ini untuk menginputkan nomor menu yang Anda inginkan. Lalu kita membuat fungsi pilih menu dalam kurung p. Nah, yang kedua adalah fungsi pilih menu P. Jika yang kita inputkan angka 1, maka kita bakal ke lihat data buku. Lalu kalau 2, tambah data buku. Lalu kalau 3, dari data buku. Lalu kalau 4, ubah data buku. Dan kalau 5, hapus data buku. Lalu kalau 6 itu
bakal ke close program yang telah dijelaskan oleh saudara Yordan. Nah, di close program ini bakal muncul Anda akan keluar dari program dan lalu print tekan enter untuk keluar. Selanjutnya ialah fungsi lihat data buku. Nah, pada fungsi ini ada print, Anda berada pada menu menampilkan daftar data buku. Lalu kita open dengan menggunakan format R. Lalu kita read, nah nanti di CMD bakal ada data-data buku yang telah kita buat. Lalu kita tekan enter untuk melanjutkan. Lalu kita close dan kita kembali lagi ke menu yang awal. Selanjutnya ada tambah data buku. Nah, tambah data buku ini kita akan membuat print Anda berada pada menu menambah data buku. Selanjutnya print masukkan data buku baru. Lalu kita inputkan nama buku ke dalam variabel B dan nama karyanya siapa ke dalam variabel A. Selanjutnya kita open dengan menggunakan format appending. Jadi selanjutnya kita membuat f.writelines B plus ditambah petik koma karya titik 2 petik ditambah A ditambah petik backslash n petik. Jadi kita untuk menambahkan data buku baru. Selanjutnya kita tekan enter untuk melanjutkan, lalu kita close, lalu kita kembali lagi ke menu awal. Nah, selanjutnya ialah cari data buku. Nah, pada cari data buku ini bakal ada Anda berada pada menu mencari data buku. Selanjutnya masukkan data buku yang Anda cari. Lalu kita masukkan nama buku yang kita cari ini ke dalam variabel X. Lalu kita open filenya, lalu kita file sama dengan read aligns, habis itu kita sort file.sort. Habis itu kalau indeksnya ini harus sama dengan 0 nih guys. Nah, for i in file ix sama dengan i.split, jadi kita split dulu, habis itu kalau indeks ke 0-nya sama dengan x, maka kita bakal print file indeksnya. Nah, jika tidak, indeks ini bakal terus bertambah 1. Lalu print, tekan enter untuk melanjutkan, lalu kita F-close, dan kita kembali ke menu awal. Selanjutnya ialah ubah data buku. Nah, pada fungsi ini bakal ada Anda berada pada menu update data buku. Selanjutnya, kita masukkan nih nama data buku yang kita ingin update ke dalam variabel nx. Selanjutnya, lalu kita masukkan data buku yang baru, entah itu nama bukunya atau karyanya. Jadi kita bisa mengupdate jika itu ada kesalahan atau ada apapun itu. Lalu kita masukkan dalam variabel bx dan kx. Selanjutnya kita open filenya, lalu kita buat isi sama dengan f.readlines. Nah, ini sama seperti di atas, indeks sama dengan 0. For x in isi, xp-nya x.split, jadi kalau xp-nya indeksnya 0 sama dengan nx, maka x0 ini kita ganti dengan bx, dan xp indeks satunya ini bakal kita ganti dengan kurung karya titik 2 ditambah kx ditambah x/n. Nah, selanjutnya kita xg sama dengan petik koma join xp. Jadi kita gabungin itu menggunakan format koma. Selanjutnya isi, kalau dia sama dengan idx sama dengan sb nih. Nah, kalau tidak gimana? Kalau tidak, indeksnya itu bakal terus bertambah 1. Lalu kita close dan lalu kita open filenya dengan menggunakan format W. Selanjutnya kita masukin lagi ke isi sama dengan f.writelines isi, lalu kita print, tekan enter untuk melanjutkan, lalu kita close dan kita kembali ke menu awal. Selanjutnya ialah hapus data buku. Nah, pada menu ini kita akan ada tulisan nih, Anda berada pada menu menghapus data buku. Lalu masukkan data buku yang Anda ingin hapus. Jadi kita hanya memasukkan nama buku yang kita ingin hapus. Kita masukkan ke dalam variable .save. Selanjutnya kita open file tersebut, lalu kita membuat variabel isi sama dengan f.readlines. Jadi kita merubah itu ke dalam bentuk list. Habis itu sama seperti hal di atas, indeksnya sama dengan 0, for h in isi, z sama dengan h.split, jadi kita split dulu dengan koma, lalu if z indeks ke 0-nya itu sama dengan z, maka kita del. Del ini adalah fungsi untuk mendelete isi dalam kurung idx. Lalu
Jika tidak, gimana? Indeksnya bakal terus bertambah 1. Ya. Lalu kita close, lalu print, buku Anda sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita buka kembali filenya menggunakan W. Habis itu kita masukkan isinya, isi sama dengan f.writelines isi. Selanjutnya tekan enter untuk melanjutkan dan kita close. Setelah itu bakal kita kembali ke menu yang awal. Begitu. Nah, makasih Lutfi udah mewakilkan kita bertiga untuk membacakan program yang sudah kita buat. Nah, tentu teman-teman pasti pada pengen tahu banget kan gimana sih cara kerja program yang kita buat. Selanjutnya juga Lutfi bakal nunjukin nih cara kerja program yang kita buat. Berikut juga dengan penjelasannya sedikit. Baik, terima kasih kepada Saudara Rabil yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan cara kerja programnya. Dan ini tentu kita tidak sendiri, kita bakal dibantu oleh Saudara Rabil. Ya. Di sini pertama-tama sebelum di-execute kita import dulu sebelum ke baru, lalu langsung di-execute saja Lutfi. Tolong. Ini udah muncul ya CMD-nya. Atau bentuk execute-nya. Di sini seperti yang tadi udah diinputkan, ada 6. Nah, apabila kita ngetik 1, tolong diketikkan 1. Kita menginputkan 1, itu artinya melihat daftar buku. Nah, ini berikut ada juga buku-buku yang udah kita masukkan ke dalam e-library ini, program ini. Nah, apabila kita ingin kembali, tekan enter. Nah, kita sekarang coba untuk melihat menu menambah data buku. Tolong Lutfi diinputkan 2. Nah, menambahkan data buku itu dengan cara seperti ini ya. Kita pertama-tama menuliskan dulu nama bukunya. Misalnya nama bukunya Anwar. Nah, terus karyanya Joko Anwar. Nah, oke. Tinggal kita klik enter. Habis itu kita klik lagi input satu lagi. Nah, sekarang buku Anwar dengan karya Joko Anwar udah termasuk ke dalam program. Seperti itu cara menambahkan data buku. Nah, kita tekan enter lagi. Yang ketiga sekarang yaitu menginputkan untuk mencari buku. Nah, di sini akan muncul masukkan data buku yang Anda cari. Nah, nama buku yang tadi sudah kita masukkan ya. Misalnya contohnya kita mencari buku Anwar. Langsung tuliskan Anwar. Nah, dan akan ketahuan di sini langsung muncul ada Anwar dari karya Joko Anwar seperti itu. Mungkin nomor 4, 5, 6 akan dijelaskan oleh Lutfi. Baik, Ya. terima kasih. Jadi kalau kita untuk mengupdate data buku, kita dapat menginputkan angka 4. Nah, kita masukkan dulu nih nama data buku yang kita ingin update, misalnya Anwar. Lalu kita masukkan nama data buku yang baru, Life of Anwar. Nah, karyanya siapa? Misalnya karyanya juga Joko Anwar. Nah, buku ini sudah terupdate. Lalu gimana sih cara mengeceknya? Kita kembali lagi melihat nomor 1. Nah, sudah ada Life of Anwar dan karya Joko Anwar Tingkir. Selanjutnya, gimana sih cara menghapus data bukunya? Oke, kita hapus. Misalnya kitanya tadi Life of Anwar. Buku Anda sudah terhapus. Apakah benar? Kita cek ke nomor 1. Nah, sudah tidak ada kan buku Life of Anwar-nya. Lalu, yang terakhir ini adalah keluar dari program. Jadi kita ketikkan angka 6, selanjutnya Anda akan keluar dari program. Lalu kita tekan enter lagi untuk keluar. Nah, udah. Jadi seperti itu ya teman-teman tentang program yang kita buat. Kita bertiga berharap semoga mungkin tentang program yang sudah kita buat ini nantinya akan memudahkan kita di masa pandemi ini untuk bisa menemukan buku yang kita mau atau kita membaca buku yang kita mau seperti itu. Nah, mungkin segitu aja tentang presentasi tentang program yang sudah kita buat ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saat kita melakukan presentasi dan melakukan penjelasan, kita mohon maaf sebesar-besarnya karena
kita hanya manusia biasa dan kita semua tahu bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, jadi mungkin sekian saya izin untuk menutup presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Ya, terima kasih.